Halo semua, balik lagi di persiapan ujian AMAI buat gelar A2IK Subjek 401. Masih bersama Sekolah Asuransi. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana bahwa dengan beragamnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis asuransi, maka muncullah nanti ada berbagai model kepemilikan atau ownership model pada perusahaan. Kita nanti akan lihat satu persatu bagaimana model tersebut, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Kemudian juga nanti kita akan lihat bagaimana sih aplikasinya dalam perusahaan asuransi. Kemudian juga nanti kita akan lihat bagaimana sih nature dari yang namanya holding companies, subsidiary, kemudian joint venture, dan juga group. Oke, langsung saja mari kita mulai. Setidaknya ada 3 model kepemilikan perusahaan yang dapat dipilih, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, yaitu sole trader, partnership, dan joint stock company. Sole trader ini adalah bentuk kepemilikan bisnis yang paling sederhana dan paling tua. Di dalam model ini, eksistensi antara bisnis dan pemiliknya biasa kita sebut sebagai proprietor, itu tidak terpisah. Si proprietor ini bisa bekerja secara sendiri atau dia juga bisa mempekerjakan orang lain. Nah, bisnis nanti akan menggunakan modal dari si proprietor ini. Entah itu adalah modal si proprietor sendiri atau si proprietor ini meminjam dari pihak lain. Kalau bisnisnya ini nanti terlilit hutang, lalu nggak bisa membayar misalnya, si proprietor bisa aja kehilangan uang yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada uang yang dia investasikan di bisnis tersebut. Jadi artinya di sini risiko bisa mengancam sampai ke harta pribadi si proprietor tersebut. Model seperti ini punya keterbatasan, yaitu akan sulit dia buat tumbuh. Karena modalnya tadi itu hanya dari si proprietor sendiri. Tapi ada sisi lainnya adalah dia punya kebebasan, proprietor punya kebebasan dalam bertindak. Dan juga kalau perusahaannya itu profit itu nggak harus dibagikan ke pihak lain, selain ada potongan pajak gitu ya. Kemudian model yang kedua adalah partnership. Adanya kebutuhan untuk mendapatkan modal yang lebih banyak telah memunculkan model kepemilikan bisnis yang berikutnya, yaitu partnership. Partnership ini adalah persekutuan antar pemilik yang menjalankan bisnis secara bersama-sama, atau yang kita sebut dengan partner atau rekan. Tiap-tiap partner itu memberikan kontribusi dengan proporsi tertentu. Kontribusi ini biasanya berupa jumlah modal, kemudian porsi manajemen, dan juga profit yang akan dibagikan. Semua hal tersebut tertuang di dalam perjanjian partnership. Namun seperti halnya di sole trader, partnership ini juga nggak mengakui eksistensi atau identitas terpisah antara partner dengan bisnis. Sehingga artinya tiap partner itu terpapar risiko sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Meskipun partnership udah banyak digantikan dengan joint stock companies ya, tipe yang selanjutnya joint stock companies, tapi model bisnis ini masih jauh dari kepunahan gitu. Model bisnis ini masih punya kebebasan dari batasan-batasan hukum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, dan juga profit yang didapatkan tidak dikenakan pajak karena profit itu diberikan kepada para partner. Di situ ada yang namanya no dividend tax. Setidaknya mengacu ke hukum Inggris ya, karena kan materi-materi ini memang berkiblat ke CII di Inggris. Banyak jasa profesional, misalnya dokter, akuntan, pengacara, atau konsultan, itu mereka lebih memilih menjalankan bisnis dengan model partnership ini. Pada beberapa yurisdiksi, ada bentuk partnership yang baru, yaitu namanya limited liability partnership. Model ini mengambil tanggung jawab hukum yang terbatas seperti pada joint stock company, di mana tanggung jawab hukum tiap partner itu terbatas sampai dengan jumlah modal yang mereka setorkan, yang mereka investasikan ke dalam partnership, dan nggak akan sampai nyentuh kekayaan pribadinya.
Perusahaan akuntan, hukum, dan beberapa broker asuransi mulai tertarik nih dengan model ini supaya bisa mengurangi risiko klaim professional indemnity yang mungkin menimpa para partner. Limited liability partnership itu biasanya ditunjukkan kalau di belakang nama perusahaannya ada tulisan LLP. Yang ketiga adalah joint stock company. Perkembangan produksi skala besar dan kegiatan perdagangan selama masa revolusi industri itu telah memunculkan permintaan akan modal yang sangat besar, jauh melebihi modal yang dapat diberikan model sole trader dan model partnership. Maka guna mendapatkan modal dari lebih banyak investor dan mengatasi kekhawatiran tentang risiko liability yang sampai ke harta pribadi tadi, lahirlah yang model ketiga ini, joint stock company. Ini adalah model kepemilikan yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Joint stock company ini dibuat berdasarkan konsep incorporation, yaitu perusahaan mempunyai identitas hukum yang terpisah dari para pemiliknya. Joint stock company adalah sebuah legal person, sehingga dia bisa tuh memiliki properti, bisa menuntut, bisa dituntut, dan melakukan transaksi bisnis atas namanya sendiri, tanpa memperhatikan siapa yang memiliki saham dari perusahaan pada saat transaksi tersebut. Modal pada joint stock company itu didapatkan dari orang-orang yang membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Lalu mereka akan menerima dividen kalau ada profit. Para pemegang saham tersebut menjadi pemilik perusahaan. Mereka nantinya bakal nunjuk direktur yang akan bertindak sebagai agen dan trustees-nya. Dan direktur akan menjalankan fungsi manajemen di perusahaan. Para pemegang saham juga bisa melakukan vote terkait isu-isu penting pada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan juga punya power untuk memberhentikan direktur dan membubarkan perusahaan. Saham dengan kualifikasi tertentu bisa diperjualbelikan secara bebas, sehingga menciptakan likuiditas dan menarik banyak investor. Poin penting yang ngebedain bentuk ini dengan bentuk lainnya ialah perusahaan punya limited liability. Artinya kalau ada kegagalan bisnis, pemilik perusahaan nggak akan kehilangan uang melebihi jumlah saham yang ia punya. Begitu juga kalau perusahaan bangkrut atau dibubarkan. Setelah semua utang dibayarkan, uang yang tersisa bakal didistribusikan kepada para pemegang saham. Oleh karena itulah joint stock company ini lebih menarik bagi para investor. Karena sudah ada berbagai manfaat dan keuntungan karena bisa ngebatasin liability-nya tadi, perusahaan jadi punya tanggung jawab tertentu nih kepada masyarakat. Perusahaan harus berjalan dengan aturan-aturan yang ketat, sehingga ruang tindakannya tuh nggak terlalu bebas, khususnya dalam hal keuangan, tata kelola perusahaan, dan administrasi. Joint stock company itu kan mengusung konsep incorporation seperti yang tadi saya jelaskan ya, dan itu berdampak pada, coba kita ulang lagi, yang pertama, perusahaan punya eksistensi hukum yang terpisah dari para pemiliknya, dari para pemegang saham. Yang kedua, tindakan hukum akan dilakukan atas nama perusahaan, bukan atas nama pemegang saham. Yang ketiga, para pemegang saham atau orang lain bisa menuntut perusahaan. Yang keempat, eksistensi hukum terpisah tersebut juga berarti bahwa perusahaan punya kontinuitas yang lebih besar, karena eksistensinya nggak akan berakhir walaupun pemegang saham meninggal atau pensiun. Yang selanjutnya, pemilik perusahaan punya limited liability terkait utang usaha. Dan yang terakhir, pemilik perusahaan tidak bisa dipaksa memakai harta pribadinya untuk melunasi utang. Kelebihan utama model bisnis ini adalah para pemegang saham tahu dengan pasti berapa uang yang terpapar risiko. Inilah yang sangat memacu orang-orang buat berinvestasi ke perusahaan. Joint stock company itu ada macam-macamnya lagi, yaitu public limited company, private limited company, dan mutual company. Public limited company ini mungkin merupakan jenis joint stock company yang paling terkenal.
Perusahaan dengan model ini bisa mendapatkan modal dari masyarakat umum dengan menerbitkan saham di pasar modal di bursa efek. Saham ini bisa secara bebas ditransaksikan sehingga siapapun yang bisa membeli mayoritas saham itu akan bisa mengontrol perusahaan. Mungkin praktiknya bakal berbeda di masing-masing negara, tapi kalau di UK, di belakang nama perusahaan itu akan tertulis PLC, yang menunjukkan itu adalah perusahaan Public Limited Company. Kalau di Indonesia, di belakangnya ada TBK, terbuka. Lalu juga harus punya minimal 7 orang pemegang saham. Dalam prakteknya, mayoritas saham dimiliki oleh pemegang saham institusi biasanya, misalnya bank, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kemudian annual report atau laporan tahunan perusahaan itu masuk ke ranah umum. Jadi siapapun yang tertarik bisa membacanya, termasuk pesaing sekalipun. Yang kedua, private limited company. Mayoritas joint stock companies ialah berupa private limited company ini, dan biasanya adalah bisnis-bisnis yang ukurannya lebih kecil. Saham perusahaan private limited ini nggak ditawarin ke publik melalui bursa efek, dan perusahaan punya hak buat membatasi transfer saham tersebut. Informasi terkait kinerja perusahaan yang harus disampaikan ke publik juga lebih sedikit dibandingkan pada perusahaan PLC. Untuk di UK, perusahaan ini biasanya punya antara 2-50 pemegang saham. Dan di belakang nama perusahaan itu ada kata-kata limited atau LTD di belakang namanya. Kalau di Indonesia, nggak ada di belakangnya, cuma di depannya PT. Yang ketiga adalah mutual company. Ini adalah variasi lainnya ya dari joint stock company. Pada model ini, customer itu adalah pemilik perusahaan. Jadi bukan pemegang saham ya yang pemilik perusahaan. Membeli produk perusahaan, misalnya mortgage, tabungan, asuransi, dan sebagainya, itu membuat si customer berhak atas bagian profit perusahaan dan punya hak suara di RUPS. Hampir semua mutual company itu punya limited liability untuk memproteksi pelanggan yang juga adalah pemiliknya. Tapi mutual company ini nggak bisa menerbitkan saham, sehingga artinya ada keterbatasan peluang dia buat mendapatkan tambahan modal. Sampai dengan paruh kedua abad ke-20, model kepemilikan mutual itu merupakan hal yang umum. Daya tarik utamanya adalah karena produknya itu bisa lebih murah, karena nggak perlu ada faktor membagikan dividen ke pemegang saham dalam penentuan harga. Semua profit itu bisa ditanam lagi ke perusahaan atau didistribusikan kembali ke pelanggan, karena nggak perlu membayar dividen. Manajemen juga tertarik pada model ini karena mereka nggak mesti memenuhi ekspektasi jangka pendek dari para pemegang saham. Tapi sekarang ini sangat jarang nih perusahaan yang baru didirikan milih model ini tuh sangat jarang. Banyak juga perusahaan asuransi mutual itu melakukan yang namanya proses demutualisasi sehingga menjadi perusahaan PLC. Tujuannya ya supaya dia bisa mendapatkan modal yang lebih besar karena kan bisa menerbitkan saham ke bursa efek. Lalu model mana yang akan dipilih? Tentunya masing-masing model punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan utama dari public limited company ialah dia punya akses ke modal yang sangat besar melalui pasar modal. Dan juga dengan melantai di bursa efek, itu akan meningkatkan profil perusahaan. Sehingga dia bisa menarik pelanggan dan juga bisa menarik karyawan-karyawan terbaik buat kerja di perusahaannya. Perusahaan-perusahaan besar hampir pasti bentuknya adalah public limited companies atau setidaknya merupakan anak perusahaan dari perusahaan PLC. Tapi kelemahan utama model ini ialah itu sangat rentan terhadap take over dari orang-orang yang membeli saham. Kenapa? Karena kan setiap orang bisa beli saham. Siapapun yang bisa beli saham mayoritas itu bisa mengontrol perusahaan. Kemudian jumlah informasi yang harus disampaikan ke publik, yang artinya juga bisa dilihat oleh pesaing, ya, itu juga lebih banyak jumlahnya dibandingkan model lainnya.
Kalau private limited company itu punya kelebihan di mana ia nggak rentan terhadap takeover tadi. Dan juga informasi yang disampaikan ke publik itu lebih sedikit. Tapi kelemahannya ya kemampuan dia buat ningkatin modal itu lebih rendah. Dan mungkin ini bisa membatasi kemampuan perusahaan buat berkembang. Kalau mutual company itu punya kelebihan di mana ia nggak perlu membagikan dividen. Sehingga harganya bisa lebih murah. Dan juga karena nggak ada pemegang saham, model ini juga nggak rentan terhadap takeover. Tapi kelemahan utamanya adalah terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan modal. Lalu bagaimana dalam industri asuransi? Nah, hampir semua perusahaan asuransi dan intermediari besar itu biasanya berbentuk public limited companies atau merupakan anak perusahaan dari perusahaan PLC. Karena model tersebut emang paling cocok buat kegiatan yang berskala besar. Sisanya itu berbentuk private limited company dan khususnya di sektor jiwa ada beberapa yang mutual company yang nggak melakukan demutualisasi. Kalau di Indonesia contohnya itu ada AJB Bumi Putra. Berbagai perusahaan jasa misalnya akuntan, pengacara, konsultan dan lain-lain itu bisa berupa joint stock company, nggak mesti partnership gitu ya. Walaupun masih banyak yang pakai partnership. Lalu dari mana sumber datangnya modal? Pada perusahaan public dan private limited, sumbernya adalah dari para pemegang saham, laba ditahan, dan pinjaman jangka panjang. Yang pertama adalah modal dari para pemegang saham. Mayoritas saham yang diterbitkan oleh perusahaan bentuknya itu adalah saham biasa atau disebut juga equity. Saham ini memberikan hak suara kepada si pemegang saham pada saat RUPS dan hak untuk mendapatkan dividen atas profitabilitas perusahaan. Kalau terjadi tahun-tahun buruk, perusahaan mungkin nggak akan membagikan dividen. Tapi kalau ada profit yang cukup baik, dividen yang dibagikan bisa jadi jumlahnya sangat besar. Akibatnya, saham biasa itu bisa kita bilang bersifat high risk dan high return. Kalau pemegang saham mau mencairkan investasinya, maka mereka harus menjual sahamnya kepada investor lain via stock market kalau perusahaan itu PLC. Kalau misalnya perusahaan mau dibubarkan, pemegang saham biasa itu akan menerima sisa uang setelah semua kreditur udah dibayar. Saham biasa itu dibayar paling belakangan. Nggak ada batas nilai yang bisa mereka terima, tapi kalau perusahaan bangkrut total, pemegang saham bisa jadi nggak mendapatkan apa-apa tuh, habis. Di sisi lain, mereka juga nggak bisa diminta buat memberikan uang tambahan buat membayar utang-utang perusahaan tadi, karena kan liability-nya terbatas. Selain saham biasa, perusahaan juga bisa meningkatkan modal dengan menerbitkan jenis saham yang risikonya lebih rendah, yaitu kita sebut saham preferen. Para pemegang saham preferen ini berhak menerima dividen dengan jumlah yang tetap, jumlah tertentu. Dividen saham preferen itu jumlahnya nggak sebanyak saham biasa, tetapi akan selalu dibayarkan lebih dahulu sebelum membayarkan dividen ke pemegang saham biasa. Makanya itulah disebut preferen. Pemegang saham preferen itu nggak punya hak suara, kecuali perusahaan nggak dapat membayarkan dividen. Para pemegang saham preferen juga statusnya ada di atas para pemegang saham biasa di daftar kreditor yang harus didahulukan kalau perusahaan dibubarkan. Beberapa saham preferen ada yang bersifat convertible, artinya bisa dikonversi menjadi saham biasa kalau si pemiliknya itu menginginkan. Saham bisa diterbitkan saat perusahaan pertama kali dibentuk, tapi juga bisa diterbitkan belakangan, atau saat perusahaan tersebut perlu tambahan modal. Mungkin perlu kita ketahui ada yang namanya gearing, yaitu proporsi antara modal plus bunga tetap dengan ekuitas. Perusahaan dengan gearing yang tinggi, atau kita sebut high leverage, itu adalah saat punya modal dengan fixed interest yang tinggi. Bunga ini tentu harus selalu dibayar terlepas dari bagaimana kondisi bisnis yang ada. Artinya di sini kurang ada fleksibilitas dibandingkan dengan kalau kita pakai ekuitas gitu ya.
Dimana kalau kita pakai ekuitas, dividen yang kita bagikan itu bisa kita atur menyesuaikan dengan situasi yang ada. Sumber modal yang kedua itu adalah return profit atau laba ditahan. Sebuah perusahaan itu bisa memutuskan untuk tidak membagikan semua profitnya di suatu tahun kepada para pemegang sahamnya, tetapi menahan sebagian buat digunakan kembali ke dalam bisnis. Itu yang dimaksud dengan return profit. Ini adalah cara yang murah untuk meningkatkan modal. Kemudian sumber modal yang ketiga ialah pinjaman jangka panjang. Ini biasa dilakukan dengan menerbitkan yang namanya debt capital, yaitu perjanjian pinjam yang berjanji akan membayar uang yang dipinjam pada tanggal tertentu dan membayar sejumlah bunga selama periode pinjaman. Perjanjian ini enggak memberikan si pemberi pinjaman hak kepemilikan, seperti kalau kita beli saham. Tapi si pemberi pinjaman berhak mengambil tindakan hukum buat mendapatkan pembayaran kalau si perusahaan itu bangkrut. Pinjaman seperti ini tuh termasuk surat berharga ya bagi si pemberi pinjaman, dan pinjaman ini juga bisa diperjualbelikan seperti layaknya saham. Perjanjian meminjam untuk perusahaan TBK itu biasanya disebut dengan bond atau obligasi dan bisa diperjualbelikan di pasar modal. Ada lagi perjanjian yang di-backup oleh aset perusahaan, itu disebut dengan debentures. Ada yang namanya grup perusahaan yang berisi banyak perusahaan, bisa jadi perusahaan yang sudah diakuisisi gitu, atau memang perusahaan yang didirikan dari waktu ke waktu. Dalam beberapa kasus bisa ada ratusan perusahaan tuh dalam sebuah grup. Nah, di pusat grup itu ada yang namanya holding company yang punya saham di semua perusahaan lainnya. Kalau si holding company ini punya saham lebih dari 50%, artinya dia punya kontrol di perusahaan, maka perusahaan lainnya kita sebut sebagai subsidiary. Dan kalau si holding company punya semua saham di perusahaan tersebut, maka si subsidiary itu kita sebut sebagai wholly owned subsidiary. Lalu ada lagi istilah yang namanya associated company. Sebenarnya nggak ada definisi baku buat istilah ini, tapi biasanya associated company itu mengacu pada situasi di mana si holding company punya saham minoritas atau kurang dari 50%, tapi tetap signifikan. Tapi buat kita bisa pakai istilah tersebut itu mesti ada kesamaan kepentingan bisnis antara dua perusahaan yang direkatkan oleh si pemegang saham. Makanya kita nggak bisa sembarangan pakai istilah tersebut. Misalnya kalau ada perusahaan beli saham di perusahaan lain, tujuannya cuma sekedar investasi, nah kita nggak bisa sebut itu adalah associated company. Perlu ada kesamaan kepentingan bisnis antara dua perusahaan tersebut ya, yang dihubungkan oleh si pemegang saham. Lalu ada yang namanya joint venture atau JV. Itu adalah sebutan buat perusahaan baru yang didirikan oleh dua atau lebih perusahaan yang masing-masing punya proporsi saham tertentu sehingga bisa memengaruhi strategi perusahaan tersebut. Ini adalah cara buat melayani kepentingan yang sama antar perusahaan dengan memberikan sumber daya dari masing-masing perusahaan dan saling berbagi profit. Kalau di Indonesia, joint venture biasanya antara perusahaan lokal dengan perusahaan global. Di namanya juga biasanya tercermin tuh dari kedua nama perusahaan dijadiin satu. Untuk pemegang saham juga dalam prakteknya biasanya enggak pure 50-50. Ada yang 51% banding 49%. Itu biasanya buat kepentingan pengambilan keputusan. Baik, itu tadi materi kita di video kali ini mengenai model kepemilikan perusahaan. Semoga cukup jelas. Kalau kurang jelas silahkan putar kembali video ini, atau kalau ada pertanyaan silahkan komen di YouTube kami atau kirimi saja kami email ke info@sekolahasuransi.com. Terima kasih, selamat belajar, dan salam asuransi.